Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren, studi ilmu komunikasi. Saya ingin berpidato tentang kelahirannya Pancasila. Selama 60 tahun perjalanan, bangsa Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1968, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut ke depan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa soal kita melupakan Pancasila? Karena terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Yang kedua itu dia berkembangnya gagasan hak asasi manusia yang disebut HAM yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga, perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, seperti corak perilaku kehidupan berpolitik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang di dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi
untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grono norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.